Jadi kita kembali lagi dengan blau. Jadi blau ini memang dari zaman dahulu kala kalau saya bilang ya, karena saya lahir pun, saya tahu pun kalau ada yang ini ditaruh ini aja, taruh blau aja, dan sempat percaya juga, artinya ya sudah kita taruh blau aja, lama-lama sembuh. Tapi harus makan banyak, ada syaratnya kan kalau dari orang tua ya. Nah, jadi kalau untuk blau ini sama sekali bukan secara medis ya, bukan untuk menyembuhkan atau menurunkan bengkak atau mempercepat daya tahan tubuh, bukan ya. Jadi blau ini lebih ke untuk memberikan rasa nyaman, seperti kita kompres ya. Dan di salah satu penanganan untuk gondongan yaitu kompres dingin. Nah, sama seperti itu, sebenarnya tidak pakai blau pun kita kompres dengan air dingin aja sama. Tetapi blau ini itu yang tadi sugestinya sangat sangat kuat karena itu sudah dari turun temurun ya, sudah turun temurun. Tapi akan lebih cepat lagi kalau dia asupannya bagus, nutrisinya baik, makannya baik. Ya, gondongan ini bisa kalau dibilang sembuh iya, sembuh ya, karena kembali lagi bagaimana asupan kita, makan minum kita, cairan istirahat kita. Ini kembali ya berputar-putaran dari penyakit yang self-limiting disease. Jadi bisa sembuh sendiri tanpa obat-obatan, tetapi harus ditunjang dengan faktor-faktor yang mempercepat pemulihannya. Seperti itu. Bisa sembuh dalam arti tapi bisa sembuh bukan berarti tidak berulang ya. Kalau dia ada lagi virusnya, betul bisa kena lagi. Memang jangan disepelekan ya. Artinya kalau anak dengan gondongan terus kita tidak ada perawatan, artinya bukan dibiarkan dalam apa, artinya dengan beraktivitas seperti biasa, dengan dia pergi sekolah aja, makan minumnya juga tidak dijaga ya jangan, karena bisa menimbulkan komplikasi yang bisa sampai ke radang telinga, ya betul, radang otak juga bisa. Jadi kalau demamnya tidak ditangani, contoh ya tidak turun-turun, itu bisa sampai ke radang selaput otak. Kemudian bisa juga karena gejala ini sampai karena dia di bawah telinga, nyeri telinga yang hebat. Nyeri telinga yang hebat bisa juga menyebabkan gangguan pendengaran kalau sama sekali tidak ditangani. Gitu. Yang pertama istirahat yang cukup, kemudian asupan nutrisi yang baik dari makanan dan pemberian cairan yang cukup. Jangan sepelekan mengenai minum. Kadang mungkin orang tua hanya yang penting makan dan pada saat makan dikasih minum gitu. Di luar itu harus ada cairan tambahan. Jadi di luar makan kan 3 kali nih. Jadi harus ada banyak minum air putih di selang-seling dari makan itu. Jadi bukan hanya pada saat makan. Kemudian juga mencuci tangan, paling penting ya, mencuci tangan, jangan sembarang ambil terus, apalagi anak-anak usia yang apa-apa dia pegang taruh di mulut, apa-apa taruh di mulut ya. Kemudian juga pakai masker, kebersihan yang dijaga, apakah menjaga kontak dengan orang yang kena gondongan, kemudian lebih ke perawatan dari asupan. Iya, makanan dan minumannya. Sampai 2 minggu setelah dia sembuh. Minggu sembuh dulu. Iya, harus sembuh sempurna dulu, baru diberikan apabila memang dia belum pernah diberikan vaksin. Ya, jadi ini banyak pertanyaan juga dari orang tua ini. Kapan anak saya mau dibawa lagi ini? Saya bilang kalau memang sudah baru sekali vaksin ya kita anjurkan untuk penjadwalan lagi vaksin yang kedua. Tapi kalau memang sama sekali belum vaksin, 1-2 minggu setelah sembuh. Artinya apa? Tidak ada keluhan bengkak, tidak ada demam, tidak ada, artinya anaknya sudah terlewatkan.
aktivitas sudah seperti biasa. Jadi sudah terlihat ceria kembali, sudah main lagi, sudah sekolah. Nah, kita jadwalkan untuk vaksin 1-2 minggu kemudian. Iya, namanya juga virus, ada di mana-mana ya. Seperti biasa, tetapi dikala kita tahu, contoh di keluarga kita ada yang kena gondongan, apalagi kita yang sering ke rumah sakit atau misalnya di anak-anak di kelas, itu ibaratnya makannya bukan 2 kali lipat ya, tapi makan teratur aja sebenarnya cukup. Makan teratur, minum cairan yang banyak. Makan kalau misalnya mau lebih dari yang biasanya ya lebih bagus lagi, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dengan merawat, apakah pakai masker, kita juga bukan kita yang pakai masker, kita yang harus cuci tangan, ya higienis kita yang harus terjaga. Ya, menjaga orang lain dan menjaga diri sendiri. Iya, betul.